Halo everybody, welcome di channel Ucok Film. Sang Dewa Petir is back. Kali ini Uwa akan membahas sequel ketiga dari film Thor. Film ini berjudul Thor Ragnarok yang dirilis tahun 2017. Film ini film yang disutradarai oleh Taika Waititi ini akan menghibur dan meningkatkan selera humor kalian, membuat Anda cengar-cengir sendiri saat menontonnya. Film ini berdurasi 2 jam 10 menit, mendapat nilai 7,9 dari situs IMDb. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke videonya, karena saya harus push rank sampai mythic, oke? Di awal film kita akan diperlihatkan Thor yang sedang dirantai di Muspelheim yang dipimpin oleh Raja Surtur. Thor sendiri bisa terperangkap di Muspelheim karena sedang mencari Infinity Stone ke-9 alam semesta. Tapi Thor dengan sengaja membuat dia menjadi tawanan Surtur supaya mendapatkan informasi dari Surtur, di mana ia bermimpi Asgard hancur lebur tidak tersisa dan di sana ada Surtur. Surtur pun menjelaskan bahwa itu adalah ramalan agung yaitu Ragnarok, sebuah kejadian kiamat terhadap Asgard, di mana mahkota Surtur yang disatukan dengan api abadi membuat Surtur menjadi tak terkalahkan. Thor sendiri tidak mempercayainya dan akan menghentikan ramalan itu. Tapi ramalan tersebut tidak bisa dihindari oleh Asgard atau dihentikan. Dan Surtur memberitahu bahwa Odin juga tidak ada di Asgard. Setelah mendapat cukup informasi, Thor pun memanggil Mjolnir dan mulai melawan semua anak buah Surtur, termasuk mengambil mahkota Surtur. You know, to be honest, seeing you grow really big and set. Stop Ragnarok. Why? You have made Setelah mengambil mahkota Surtur, Thor meminta Heimdall membukakan Bifrost. Tapi di Asgard, Heimdall sudah lama digantikan. Dan yang menjadi penjaga Bifrost sekarang adalah Scourge. Scourge sendiri tidak mendengar Thor. Dia sedang asik memamerkan barang-barang kepada ciwi-ciwi di sana. Alus kelakuannya. Ketika Thor mulai terdesak, Scourge akhirnya mendengar dan membukakan Bifrost. Sesampainya di Asgard, Thor bertanya, "Kemana Heimdall?" Scourge menjawab, Heimdall dipecat oleh Odin karena lalai dalam menjalankan tugasnya dan sekarang menjadi buronan kerajaan. Lantas Thor bergegas menemui Odin. Ketika sampai di istana, Thor bingung kenapa ada patung Loki di sana. Thor mencoba menemui Odin, memberikan beberapa pertanyaan, dan pada akhirnya Thor tahu bahwa itu bukanlah Odin. Dia melemparkan Mjolnir dan memanggilnya kembali tepat di belakang kepala Odin. Dan Mjolnir yang meluncur sangat cepat akan menghantam kepala Odin. Akhirnya Loki pun menyerah dan membuka penyamarannya. Thor bertanya di mana Odin berada. Loki pun membawa Thor ke bumi, tempat di mana Odin dititipkan. Tapi sekarang panti jomblo itu sudah digusur dan akan dijadikan Indomaret. Tiba-tiba Loki jatuh ke sebuah portal, lalu ada secari kertas menunjukkan alamat. Thor pun segera pergi ke sana dan dia bertemu dengan Doctor Strange, salah satu penyihir bumi yang ikut berpartisipasi dalam film The Avengers Endgame.
thunder. Dr. Strange memberikan pertanyaan kenapa Loki dibawa ke bumi. Dia adalah ancaman bagi bumi. Thor bilang mereka hanya mencari ayahnya. Bring him here. We're looking for my father. Dr. Strange akhirnya memberitahu bahwa Odin berada di Norwegia dan membantu Thor untuk pergi ke sana. Gladly. He's in Norway. Thor meminta Loki untuk dikembalikan dan ternyata Loki sudah terjatuh selama 30 menit. Mereka pun berhasil bertemu dengan Odin. Odin mengajak mereka berbincang sebelum dia benar-benar mati. Odin menceritakan tentang ramalan Ragnarok yang dimana tidak bisa dihentikan walaupun Thor sudah membunuh Surtur. Dan Odin membuat sebuah pengakuan bahwa dia mempunyai anak pertama yang bernama Hela. Hela ini sendiri dijuluki dengan Dewi Kematian dan sumber kekuatannya adalah Asgard. Tapi Hela sekarang sedang dikurung oleh Odin. Odin memberitahu bahwa ia tidak bisa menahannya lagi dan Thor harus melawannya sendiri. Lalu Odin pun mati. Thor yang melihat itu amat marah kepada Loki. Tapi tiba-tiba muncullah Hela di depan bukan di depan ya, di hadapan mereka. Hela menyuruh Thor dan Loki berlutut. Tapi Thor menolaknya dan melemparkan Mjolnir. Tapi tidak disangka Mjolnir berhasil ditahan dengan mudah oleh Hela. Kunaon eta bisa ditahan gitunya. Padahal mah eta teh bisa diangkat ku batur mah. Tapi bisa ditahan si Hela. Aku awewe aja, Pak. Bahkan Mjolnir dihancurkan dengan satu tangan oleh Hela. Loki meminta untuk dibukakan gerbang Bilfors, tapi sayangnya Hela berhasil mengikuti mereka. Loki dan Thor mencoba menghalangi Hela, tapi kekuatan mereka belum cukup dan malah mereka yang terlempar dari Bilfors. Hela berhasil menginjakkan kakinya di Asgard, lalu membunuh Volstagg dan Fandral, sedangkan Scourge menjadi pengikut Hela. How would you like a job? Thor terjatuh di planet yang bernama Sakar dan dihampiri para warga di sana yang menganggap Thor sebagai makanan. Awal-awal Thor sempat melawan, tapi akhirnya Thor dilumpuhkan menggunakan setrum dan dikeroyok oleh mereka. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang menyebut dirinya sebagai Scraper 142. Dalam keadaan mabuk, wanita itu mengklaim bahwa Thor adalah miliknya, tapi orang-orang ini menolak memberikannya. So, if you want him... Lalu Scraper 142 pun mengeluarkan senjata dari pesawatnya dan membunuh mereka semua. Thor yang ingin berterima kasih dilemparkan cakram di lehernya. Fungsi cakram itu untuk menyetrum dengan tegangan tinggi. Kita kembali ke Asgard. Terlihat Hogun dan ribuan pasukan Asgard sedang menghadang Hela. Hela memberitahu bahwa Odin telah mati dan dia adalah pewaris tahta kerajaan yang akan menggantikan Odin. Dan memberitahu bahwa Asgard di tangannya akan menjadi planet yang ditakuti oleh planet lain. Hogun yang liar dengan bacotan Hela mulai menyerangnya dan terjadilah pertarungan antara Hela dan ribuan pasukan Asgard. Hela yang sumber kekuatannya berasal dari tanah Asgard tidak bisa terkalahkan dan mereka semua pun mati, termasuk Hogun. Saat bersamaan tampak seseorang sedang memanjat tebing dekat Bilfors dan mengambil pedang kunci Bilfors. Kembali ke Thor yang sedang dijual oleh
Scraper kepada Grandmaster. Grandmaster ini sendiri adalah pemimpin Sakar. Dan orang yang pertama kali sampai di Sakar. Grandmaster juga mempunyai sebuah arena pertarungan. Ketika sedang diinterogasi oleh Grandmaster, Who are you? Properly introduce myself. Come on. Harlequinade called the Contest of Champions. Thor melihat di sana ada Loki dan meminta tolong untuk melepaskannya. Tapi Loki tidak bisa karena dia sudah menjadi tangan kanan Grandmaster. Dan lagi pula dia sudah berada di sana selama 2 minggu. Dan sedangkan Thor baru saja sampai. Kenapa bisa gitu ya? Thor yang selalu berteriak membuat kesepakatan dengan Grandmaster. Jika dia berhasil mengalahkan juara bertahan, Thor bisa keluar dari sana. Lalu Thor dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang dimana di dalam ruangan itu ada Korg dan Miek. This is my very good friend over here, Meek. Seorang petarung juga. Korg mengatakan bahwa tidak ada yang bisa selamat dari amukan juara bertahan. Scene berpindah kembali ke Asgard, di mana Hela yang ingin membangkitkan pasukan yang sudah mati dan seekor hewan peliharaannya yang bernama Fenris dengan menggunakan api abadi. The eternal flame. Fenris, my darling, what have they done to you? You are reborn. I've missed you. Naga sedang memilih senjata untuk bertarung. Thor bertemu dengan Scraper 142 yang ternyata dia adalah seorang Valkyrie, sebuah pasukan elit Asgard yang semuanya adalah wanita. Thor menceritakan bahwa Asgard sedang dalam bahaya dan meminta bantuannya. Tapi Valkyrie tidak memperdulikan perkataan Thor dan malah menyetrumnya. Tibalah pertarungan antara Thor dan sang juara bertahan, di mana Thor berjalan menuju arena dengan gaya rambut yang baru. Lalu di sisi sebelah kanan, sang juara bertahan keluar dengan menghancurkan pintu. Yang ternyata juara bertahan itu adalah Hulk. Thor terkejut dan merasa senang karena dia bertemu dengan temannya. Ketika Thor terus memanggil nama Banner, Hulk malah menyerang Thor. Dan pertarungan pun tak terelakkan. Ketika Thor dalam keadaan tersudut, Thor melihat bayang-bayang Odin dan seketika petir keluar dari tubuhnya. Thor membalikkan keadaan, tapi sang Grandmaster yang tidak ingin jagoannya kalah malah menyetrum Thor. Lalu kita kembali ke Asgard, di mana Hela dan Skurge bingung siapa yang mencuri pedang Bifrost. Ternyata Heimdall yang mencurinya dan sedang berjuang sendirian untuk mengevakuasi rakyat Asgard ke tempat yang lebih aman. Kita kembali ke Thor, di mana Thor yang sedang berbincang dengan Hulk. Thor bertanya, bagaimana caranya kau sampai ke sini? Hulk memberitahu bahwa dia menaiki Quinjet dan berniat mencari sisa-sisa peradaban Ultron. Tapi sayang, Quinjet yang dikendarainya hilang kendali dan terjatuh di Sakar. Thor mencoba membujuk Hulk untuk membantunya keluar dari sana. Dan sebagai imbalan, Hulk akan kembali ke bumi. Tapi Thor menolaknya. Lalu Hulk berlatih bersama Valkyrie. Ketika sedang bersendirian, Thor mencoba menghubungi Heimdall dengan menggunakan ilmu kanuragaan. Dan akhirnya Thor terhubung dengan Heimdall, lalu Heimdall menceritakan keadaan Asgard sekarang. Asgard sudah sepenuhnya dikuasai oleh Hela. Heimdall meminta Thor untuk segera kembali. Dia memberitahu bahwa dia harus keluar dari Sakar melalui lubang cacing yang paling besar.
dan berkomunikasi mereak pun berakhir. Keesokan harinya, Thor mencoba berbicara kepada Valkyrie bahwa Asgard sedang dalam bahaya dan meminta bantuan Valkyrie dan Hulk. Thor juga mengatakan bahwa Odin telah mati dan Hela terlepas dari penjara, tapi Valkyrie masih tetap tidak memperdulikannya. Akhirnya Thor dengan keahlian mencopetnya sewaktu syuting film preman pensiun berhasil mengambil pemicu cakram dan melepaskan cakram di lehernya. Didn't see that, did you? Better. Thor pun pergi ke Quinjet sendirian. Tak lama Hulk datang dan menghancurkan sebagian dari kapal. Hulk mencoba membujuk Thor untuk tetap disakar. Ketika Thor memencet semua tombol, tiba-tiba muncul sebuah tayangan Natalie Romanoff yang meminta Hulk untuk kembali ke bumi. Lalu Hulk pun berubah menjadi Bruce Banner. Banner tersendiri terkejut, ternyata dia sudah menjadi Hulk selama 2 tahun. Tak lama kemudian Grandmaster mengumumkan bahwa sang jagoan Hulk telah diculik oleh putra petir dan menyuruh seluruh rakyat Sakar untuk turun ke jalanan. Kemudian Grandmaster memanggil Loki dan Valkyrie untuk mencari Thor dan Hulk. And right now, that's the mindset that I'm in. Ketika sedang berjalan keluar, Loki dan Valkyrie terlibat pertengkaran kecil yang dimana Loki mengetahui bahwa Scraper 142 ini adalah seorang Valkyrie. Ketika Loki tersudut, Loki mengaktifkan bayangan Valkyrie yang dimana seluruh pasukan Valkyrie dibantai habis oleh Hela. Dan hanya Scraper 142 lah yang tersisa. Valkyrie pun memukul Loki sampai pingsan. Lalu Valkyrie berhasil menemukan Thor dan Banner. Dan Valkyrie membawa mereka ke sebuah tempat. Valkyrie pun memberitahu bahwa dia tidak bisa berpaling terhadap Asgard dan memutuskan untuk bergabung bersama Thor dan Banner. Mereka menamai timnya dengan sebutan Revengers, artinya balas dendam. Ketika masuk ke dalam ruangan, ternyata di sana ada Loki yang sedang terikat. Mereka semua membicarakan bagaimana caranya keluar dari sana. Thor yang mendapat informasi dari Heimdall dengan melewati lubang cacing paling besar. Tapi mereka membutuhkan pesawat yang kuat untuk melewati lubang tersebut. Loki pun menyela pembicaraan mereka dengan mengatakan ia mengetahui kode akses garasi Grandmaster dan di sana ada sebuah pesawat yang kuat. Rencana mereka pun mulai dijalankan, dimulai dengan membebaskan Korg dan para petarung lainnya. I'm looking for Korg. Loki dan Thor yang membantu semua pasukan Sakar yang ada di garasi. Thor dan Loki berhasil masuk ke dalam garasi tersebut. Tapi Loki malah mengkhianati Thor dengan membunyikan alarm di sana. Tapi Thor sudah tahu trik licik Loki. Thor menempelkan cangkram di punggungnya. Loki pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dear brother, becoming, you betray me round and round in circles we go. Akhirnya Thor berhasil mengeluarkan pesawat itu. Spaceship. Tapi itu tidak mudah karena Thor harus melawan pasukan Sakar terlebih dahulu. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan semua pasukan Sakar dan berhasil memasuki lubang cacing tersebut. Here we go. Di
Di Asgard, Hela berhasil menemukan tempat persembunyian Heimdall dan rakyat Asgard. Tapi semuanya sudah tidak ada karena mereka semua berhasil kabur sebelum Hela datang. Dikarenakan Heimdall yang mempunyai insting yang kuat dan ketajaman mata yang melebihi manusia biasa. Lalu Hela mendengar bunyi yang berasal dari Thor. Hela pun menghampiri Thor dan pertarungan pun dimulai. Sister, Okay, get up. the wise king never seeks out war. Sedangkan Heimdall dan rakyat Asgard menuju Bilfors. Tetapi mereka dihadang oleh Fenris. Ketika Fenris hendak menyerang, tiba-tiba Banner dan Valkyrie datang menembaki Fenris. Tapi tidak membuat Fenris terluka. Lalu di sisi lain datang lagi pasukan Hela dan mereka terperangkap di sana. Banner pun mengorbankan dirinya untuk menjadi Hulk kembali dan melawan Fenris. Pun mulai kewalahan melawan Hela. Sampai-sampai satu matanya hilang akibat serangan Hela. Man could see it. No. Ketika rakyat Asgard mulai terdesak, datanglah Korg dan seluruh petarung Asgard bersama dengan Loki yang membawa pesawat yang besar dan menyuruh semua rakyat Asgard untuk masuk. Lalu Thor yang terus-terusan terdesak melihat bayangan Odin yang menyebutkan bahwa Thor bukanlah dewa palu. Even when you had two eyes. My God. Are you Thor? Dan memberitahu bahwa Asgard bukanlah tempat melainkan rakyatnya. Seketika langit menjadi gelap dan petir menyambar tubuh Hela. You're stronger. What were you, the god? Thor mulai membantu mengevakuasi rakyat Asgard. Sisa Hela yang masih bertahan. Thor mengatakan kita tidak bisa mengalahkannya karena ramalan Ragnarok itu mutlak dan tak bisa dihentikan. Thor menyuruh Loki untuk membangkitkan Surtur dengan api abadi. Hela yang terlalu sombong karena tidak ada yang bisa mengalahkannya tiba-tiba diserang Valkyrie dari belakang dan dia terjatuh ke dalam air. Lalu muncul Surtur dengan perawakan yang tinggi besar. Dengan bodohnya, Hulk dia mencoba melawannya, tapi dilarang oleh Thor dan menyuruhnya untuk segera kabur dari sini. Hela pun keluar dari dalam air dengan tombak yang besar dan mencoba melawan Surtur, tapi itu tidak mempan sama sekali. Hela pun harus mati bersama alam Asgard. Mamam tah koplok. Singkat cerita, di dalam pesawat, Thor diangkat menjadi raja dan memutuskan untuk menetap di bumi. Akhir film kita akan melihat pesawat Asgard dihadang oleh pesawat lain dan film pun selesai. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah tidak ada. Saya lalier, saya parusing, saya jangar, saya nyeri hulu. Karena saya tidak bisa menyimpulkan film ini. Anjay. Ahai. Dan jangan lupa lah, pokoknya mah subrek channel ini. Dan jangan lupa juga like dan share ke teman kalian, oke? Apalagi komen mah harus bro. Ya, komen juga ya. Saya pamit, see you next time. Cilok somai bersatu.